Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Bersyukur pada malam hari ini kita dapat beribadah di rumah masing-masing. Tapi itu semua tidak mengalahkan kita untuk tetap bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan yang luar biasa, sampai saat ini kita masih merasakan sukacita walaupun dalam keadaan yang dunia semakin membuat kita banyak pergumulan hidup. Tapi karena kasih Tuhan yang luar biasa baik, kita masih diberikan kecukupan dalam segala hal. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita awali ibadah kita pada hari ini. Kita akan pujikan nama Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita persiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Kita akan memuji dan muliakan nama Tuhan. Setiap pujian kita, setiap hidup kita serahkan di hadapan Tuhan, agar Tuhan melayakkan hidup kita pada hari ini. Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Hari
selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Musik tetap berjalan, kita akan datang di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan kami, Yesus Kristus, bersyukur dan terima kasih atas kasih karunia-Mu pada hari ini Bapa. Bapa, kami jemaat-Mu GITJ Kelet di malam hari ini bersungguh-sungguh untuk beribadah, menyongsong turunnya Roh Kudus. Berkatilah setiap kami Tuhan, apa yang akan kami dengar pada hari ini, dan apa yang kami nyanyikan melalui pujian nama-Mu Tuhan. Kiranya itu semua bisa menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami, dan nama-Mu dapat dipermuliakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Bapa, layakkan setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang tidak layak di hadapan-Mu karena setiap dosa dan kesalahan kami, yang lupa bersyukur atas kehidupan kami saat ini ya Bapa. Tapi kami mohon Tuhan, layakkan kami, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai, dan juga kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Terimalah, dan kiranya kami dapat menerima berkat itu dengan baik Tuhan. Berkati Mas Yosef yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan melalui setiap kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya katakan, Shalom Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Shalom. Oke, Bapak Ibu, pada hari ini, walaupun kita di rumah, tapi kita tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan agar setiap iman kita dapat bertumbuh melalui setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Kita akan pujikan nama Tuhan dengan apakan ku balas. Kita akan pujikan ini bersama-sama. Dengan apakan ku balas Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar untuk setiap kami Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu, segala
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kita siapkan hati kita untuk siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga taburan kebenaran firman Tuhan dapat kita terima Allah dengan yang baik, dan kita setia, bersama-sama Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan dapat bertumbuh Bapa dan juga dapat yang berbuah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku kepada Bapak Pembantu Pendeta Yosef, saya persilahkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, ketika Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami bisa bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, pada malam hari ini, kami akan bersama-sama belajar sedikit akan kebenaran firman Tuhan. Biarkanlah iman kami semakin hari semakin bertumbuh bersama dengan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang saat ini ada di rumah. Biarkanlah damai sukacita pengharapan yang datangnya daripada Tuhan Yesus terus ada di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Saya yakin dan percaya, meskipun kita saat ini ada di rumah Bapak Ibu Saudara, tetapi tidak mengurangi kuasa Tuhan akan menjamah setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Bapak Ibu serta Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar sedikit firman Tuhan yang akan menguatkan di dalam setiap kehidupan saya dan juga Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita harus memiliki iman yang kuat untuk menyelamatkan jiwa. Bapak Ibu saudara dalam nama Tuhan Yesus, ada sebuah cerita. Sebuah cerita ini ketika ada perjalanan, ada seorang ayah, dia pekerjaannya adalah seorang supir bis, Bapak Ibu.
Pada waktu itu bus yang ditumpanginya penuh sekali. Banyak orang yang penumpang pada waktu itu masuk ke dalam bus yang dikendarainya. Bapak Ibu Saudara selamat Tuhan Yesus, bus ini jurusan Jember ke Banyuwangi Bapak Ibu. Pada waktu itu luar biasa sekali, begitu banyak sekali penumpangnya di dalam bus itu, termasuk ada anak dari bapak sopir tersebut. Dan ketika itu Bapak Ibu Saudara sama Tuhan, bapak ini berkata kepada anaknya, "Nak, apapun yang terjadi, kamu harus tetap di tempat dudukmu. Apapun yang terjadi nanti, kamu harus tetap di tempat dudukmu." Itu adalah pesan dari ayahnya kepada anaknya. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara dalam perjalanan, semua penumpang sedang tertidur nyenyak sekali bersama dengan anak dari bapak supir bus ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika mulai masuk ke yang namanya alas kumiter Bapak Ibu Saudara. Alas kumiter itu jalannya berkelok-kelok, naik dan turun. Bahkan sering terjadi kecelakaan di situ. Setelah itu Bapak Ibu Saudara dalam nama Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Ketika semua penumpang sedang tidur, tiba-tiba bus yang dikendarai mereka remnya blong. Dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba remnya blong Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi ketika remnya blong? Saya yakin Bapak Ibu Saudara, ketika kita naik motor atau naik apapun, kalau remnya blong, pasti kita akan bingung dan panik Bapak Ibu Saudara. Ini yang dialami juga penumpang lain yang ada. Ketika pada waktu itu di dalam bus tahu bahwa remnya blong Bapak Ibu Saudara, banyak penumpang yang tadinya tidur nyenyak, mereka mulai bangun dan ketakutan. Mereka ketakutan sekali karena apa? Alas kumiter itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, jalannya berkelok-kelok sangat tajam sekali. Dan sering terjadi kecelakaan di situ. Mulailah bingung Bapak Ibu Saudara. Mulai bingung semua penumpang, semuanya khawatir, senggol sana, senggol sini Bapak Ibu. Sedangkan Bapak supir pada waktu itu tetap fokus supaya tidak terjadi kecelakaan Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus? Ketika supir bus tadi Bapak Ibu Saudara tetap tenang pikirannya, dia mengendalikan busnya dengan baik. Tetapi beda dengan orang-orang yang ada di dalam bus. Mereka semuanya karena takut, mereka memecahkan pintu jendela. Mereka melompat dari pintu. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Semuanya pada lari, semuanya melompat. Dan yang terjadi Bapak Ibu Saudara, mereka semuanya mengalami patah tulang. Mereka berdarah Bapak Ibu Saudara. Karena dengan kecepatan tinggi, mereka melompat dari bus itu. Tetapi yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, anak kecil ini, dia tetap taat, dia tetap duduk di tempat duduknya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, bus ini tidak mengalami kecelakaan. Bus ini bisa berhenti Bapak Ibu Saudara, meskipun cukup jauh jaraknya. Bapak Ibu Saudara dalam nama Tuhan Yesus, ketika itu masuklah di salah satu media Bapak Ibu Saudara. Anak kecil ini ditanya oleh wartawan. Ditanya seperti ini nih. "Anak, kenapa kamu tidak melompat seperti orang-orang itu? Kenapa kamu hanya tenang duduk diam di situ?" Anak ini menjawab, "Bapak saya bilang, Pak, kalau ada apa-apa saya disuruh tetap tinggal dan duduk di kursi saya." Dengan polosnya anak itu berkata seperti itu Bapak Saudara. Sehingga apa yang terjadi? Keselamatan ada di dalam anak ini Bapak Saudara. Karena dia percaya kepada ayahnya. Bapak Ibu serta saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan saat ini kita akan belajar juga
bagaimana iman yang kuat itu bisa menyelamatkan jiwa. Iman yang kuat bersama dengan Tuhan Yesus itu bisa menyelamatkan jiwa. Kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam Kisah Para Rasul 16, ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-30. Cukup banyak, Bapak Ibu Saudara. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 16, ayatnya 19 sampai yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang-orang banyak menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa untuk menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan berkata kepada orang-orang hukuman, ia akan mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus kuperbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Bapak, Ibu, serta saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman ini mungkin sering sekali Bapak, Ibu, saudara dengar. Mungkin sudah banyak orang yang menyampaikan firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, saudara. Bagaimana pada waktu itu Paulus dan Silas mengalami peristiwa yang begitu luar biasa. Tetapi dia tetap konsisten, dia tetap kuat bersama dengan Tuhan. Karena apa? Dia tahu siapa yang menyuruhnya, saudara. Disitulah ada kekuatan. Iman yang kuat menyelamatkan jiwa. Bapak, Ibu, serta saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mau belajar apa yang dialami Paulus dan Silas, pasti kita akan kabur terkadang, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan kita bisa kabur? Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang benar, orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, tetapi kehidupannya malah justru banyak hal yang tidak dia inginkan terjadi. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mereka dikatakan sebagai pengacau. Mereka difitnah. Mereka disiksa, mereka didera, dan mereka dimasukkan ke dalam penjara. Dan status mereka, Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin menurut kacamata pandang saya, ketika mereka memang bersalah, mereka memang berhak untuk mendapatkan konsekuensi yang ada, bagaimana mereka harus menanggung itu semua. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, mereka tidak bersalah.
Mereka melakukan sesuatu yang benar. Mereka melakukan pekerjaan tentang Allah. Mereka taat kepada Allah, Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini ketika kita difitnah, saudara? Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini ketika kita tidak salah? Kita harus menerima akibatnya. Ada istilah tidak ikut makan nangka, saudara, tetapi kena getahnya. Kita tidak ikut campur, tapi kita juga bisa mengalaminya, saudara. Bapak Ibu Saudara, mungkin saja pada waktu itu Paulus dan Silas bisa lari. Bisa saja pada waktu itu Paulus dan Silas bisa memberontak kepada Tuhan. Karena apa? Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah bekerja di ladang Tuhan, tetapi kenapa saya mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan? Saya difitnah, saya didera, saya dikatakan sebagai pengacau dan juga dimasukkan kepada penjara, saudara. Tetapi Paulus dan Silas tidak pernah memberontak kepada Allah, Bapak Ibu. Di sini adalah letak kekuatan iman dari seorang Paulus dan Silas. Kekuatannya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa di dalam situasi itu ia tidak mengeluh sedikit pun. Saya tidak pernah membayangkan, Bapak Saudara, bagaimana ketika ada orang benar terus tiba-tiba dipukuli, Bapak Saudara. Pasti rasanya sakit sekali. Ini mungkin juga yang dialami oleh Paulus dan Silas. Tetapi dia tidak mengeluh di tengah situasi yang seperti itu. Di ayatnya yang ke-25 dikatakan seperti ini, Bapak Ibu. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi ketika mengalami peristiwa yang tidak mengenakan, Paulus dan Silas malah justru berdoa. Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian, mengagung-agungkan Tuhan. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus? Di ayatnya yang ke-26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus dan Silas berdoa, ada mujizat Tuhan terjadi. Ada kuasa Tuhan terjadi. Bahkan Paulus dan Silas tetap berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus di dalam Lukas 11 ayatnya yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu berbicara berdoa dengan terus-menerus. Tidak peduli dalam situasi yang enak, saudara. Tidak peduli dalam situasi dan kondisi yang nyaman. Tidak peduli atau mungkin dalam kondisi bagaimana banyak penderitaan, banyak hadangan, difitnah, disiksa. Mereka tetap berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Allahnya, Bapak Ibu. Dari situ, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika seorang memuji Tuhan sebagai tanda sukacita, maka akan ada berkat yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Yaitu terjadi gempa bumi yang sangat luar biasa, sehingga belenggu-belenggu mereka terlepas. Dia memiliki iman yang kuat bersama dengan Tuhan. Paulus dan Silas bisa saja dia lari ketika mengalami persoalan. Tetapi karena imannya yang kuat bersama dengan Tuhan, dia tetap setia, Bapak Ibu, meskipun harus masuk ke dalam penjara. Dan yang paling hebatnya, Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, bahwa kepala penjara juga diselamatkan karena iman dari Paulus dan Silas.
Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayatnya yang ke-27 sampai yang ke-30, Saudara. Dikatakan seperti ini, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Bapak, Ibu, serta saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika seorang mengalami ketakutan yang luar biasa, ketika orang yang belum percaya sama Tuhan yang luar biasa, ketika mengalami persoalan dalam kehidupannya, dia ingin mengakhiri hidupnya. Kepala penjara ingin mengakhiri hidupnya karena apa? Dia takut. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Paulus berteriak dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu." Dan kepala penjara itu tersungkur di depan Paulus dan Silas. Apa yang kita pelajari tentang kepala penjara ketika mengalami tekanan hidup, Bapak Saudara? Ketika kepala penjara mengalami tekanan hidup, dia mengalami ketakutan yang luar biasa, frustasi yang luar biasa, depresi, dan ingin mengakhiri hidupnya. Beda dengan orang yang percaya sama Tuhan, Bapak Saudara, yaitu Paulus dan Silas. Ketika dia mengalami persoalan hidup, Paulus dan Silas, dia malah berdoa kepada Tuhan dan menaikkan puji-pujian. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang jadi perenungan di dalam setiap kehidupan kita saat ini, Bapak Saudara. Apakah ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sudah menyatakan iman kita kepada Tuhan, "Tuhan, aku ingin ikut Engkau. Tuhan, aku ingin terus melayani Tuhan. Tuhan, ku serahkan hidupku," Saudara. Tetapi di tengah perjalanan hidup ini, Saudara, ada permasalahan yang terjadi dan kita lari daripada Tuhan. "Tuhan, aku sudah tidak mau lagi ikut Engkau. Tuhan, aku capek Tuhan kalau aku mengikuti Engkau. Tuhan, kenapa ketika aku mengikut Tuhan banyak perkara yang harus aku hadapi?" Saya katakan pada malam hari ini, Bapak Saudara, belajarlah dari Paulus dan juga Silas. Ketika mereka mengalami persoalan yang hebat, dia tidak lari daripada Tuhan. Ketika dia lari daripada Tuhan, dia tidak akan mendapatkan jiwa. Tetapi ketika dia tetap konsisten dengan imannya, dia mendapatkan jiwa, yaitu kepala penjara Filipi. Bahkan seisi rumahnya percaya sama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, di ayatnya yang 31 saya bacakan sekali lagi. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Percayalah kepada Tuhan, Bapak Saudara. Maka, Bapak Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan diselamatkan. Di luar Yesus, kita tidak bisa apa-apa. Di luar Yesus, kita akan binasa. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita akan memperoleh keselamatan, Bapak Saudara. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus, aplikasi yang bisa kita ambil dari kisah ini, tetap berdoa dalam menghadapi cobaan hidup, karena ada kuasa di dalam doa. Hidup dalam iman bersama dengan Tuhan, selalu ada harapan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami belajar sedikit firman Tuhan, bahwa iman yang kuat menyelamatkan jiwa. Kami, Tuhan, minta tuntunan Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan, hikmat dari Tuhan. Ketika mengalami persoalan dalam kehidupan kami, kami tidak lari dari panggilan ini.
kami tidak meninggalkan Tuhan, tetapi kami tetap ikut bersama dengan Tuhan. Kami tetap setia bersama dengan Tuhan, karena iman yang kuat menyelamatkan jiwa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarkanlah renungan saat ini bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini, pada malam hari ini, kita akan menaikkan setiap syafaat kita. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Kita akan berdoa untuk para medis. Bahkan kita berdoa untuk jemaat dan juga pemuda dan remaja. Bapak, Ibu, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi sebelum itu kita angkat pujian Selidiki Aku. Saya mengundang singer dan juga pemain musik untuk kembali kepada tempatnya. Kita akan menaikkan pujian ini untuk kita bersama-sama bisa menyenangkan Tuhan. Selidiki aku. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Angkat pujian ini dari awal. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat hatiku. Biarlah pujian ini bisa menyenangkan hati Tuhan, oh ibu saudara. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku.
kebaikan-Mu Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati. Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi ku dapati. Kau dapati aku tetap setia. Mari bersama-sama kita berdoa, Bapak Saudara. Selidiki hati kami Tuhan, lihat hati kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami ingin menaikkan setiap syafaat kami. Kami berdoa pada malam hari ini Tuhan buat bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus berkatilah bangsa ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus biarkanlah berkat Tuhan tercurah di bangsa ini. Dan biarkanlah bangsa ini semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, di tengah bangsa kami, pergumulan terjadi Tuhan. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Dan saat ini Tuhan, kami minta belas kasihan turun atas bangsa kami. Bangsa Indonesia ini. Kiranya Tuhan memberkati bangsa ini. Untuk semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Kami berdoa dari Bapak Presiden sampai tingkat RT RW. Biarkanlah Tuhan memberkatinya. Berkat daripada surga melimpah di dalam setiap kehidupannya. Dan kami juga berdoa bagi setiap gereja-gerejamu Tuhan. Dimanapun berada. Biarkanlah Tuhan juga memberkati. Biarkanlah gereja-gerejamu bisa menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas gerejamu. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, untuk suku-suku yang terabaikan, yang belum, bahkan yang tidak pernah mendengar tentang Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, berkati setiap anak-anak Tuhan yang memiliki panggilan untuk bermisi, untuk mewartakan kabar sukacita. Teguhkanlah panggilan mereka Tuhan. Dan jikalau saat ini juga Bapak, ada orang-orang hamba Tuhan yang bergerak di bidang misi saat ini Tuhan. Kami tidak tahu pergumulan mereka, tetapi yang kami tahu Tuhan peduli di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk para medis yang berjuang Tuhan. Paling depan. Tuhan berkati mereka. Pekerjaan yang mulia ada di dalam setiap kehidupannya. Tambahkanlah imun tubuh Bapa. Dan terus berkati apapun yang menjadi pekerjaan mereka. Tuhan Yesus berkati juga keluarganya. Tuhan Yesus berkati juga pergumulannya. Biarkanlah nama Tuhan terus dipermuliakan di dalam setiap kehidupan mereka semua. Yang saat ini para medis berjuang di garis depan untuk memutuskan rantai pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang di GITJ Kelat bahkan pepantannya. Biarkanlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati pergumulan mereka. Permasalahan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan semakin hari mereka semakin takut akan Tuhan. Dan semakin hari mereka terus menyerahkan diri total kepada Tuhan. Yang sudah lama tidak bersama-sama dengan kami melayani Tuhan, atau sudah lama tidak bersama-sama dengan kami untuk memuji nama Tuhan, ketok pintu hatinya Bapa. Ingatkanlah mereka bahwa di luar Yesus mereka binasa, tetapi ketika bersama dengan Yesus akan ada keselamatan di dalam kehidupan mereka. Kami juga saat ini berdoa Bapa untuk pemuda remaja yang ada di GITJ Kelet dan juga pepantannya. Biarkanlah Tuhan menyelamatkan generasi ini.
pemuda, remaja, GITJ Klet, serta pepantannya semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Semakin hari imannya semakin berakar bersama dengan Tuhan, bertumbuh bersama dengan Tuhan, dan menghasilkan buah bersama dengan Tuhan. Masa depan yang cerah ada di dalam satu kehidupan mereka, Bapak. Yang mungkin saat ini juga bergumul dengan studi, bahkan bergumul dengan pekerjaan, atau bergumul dengan jodoh mereka, Tuhan. Berkatilah mereka, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan kami mengucap syukur jikalau Tuhan sudah memberkati kami dari awal hingga akhirnya ibadah pada malam hari ini. Dan biarlah kuasa Tuhan, otoritas Tuhan, pekerjaan Roh Kudus terus memberkati setiap orang-orang yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan yang sudah beribadah pada malam hari ini, selamat melanjutkan aktivitas dan selamat beristirahat di malam hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Haleluya. Amin.